saya ada lihat video ya, itu ada di Israel ada satu anggota polisi yang meninggal karena ditembak sama teroris. Terorisnya Ya, berdiri di jalan di jembatan. Kok bisa ada teroris masuk situ, Pastor? bisa dong. Itu kan orang Palestina, ya. Waktu masuk zaman sebelum perang kan banyak yang ilegal orang Palestina di Israel. Tapi mereka baik-baik aja seperti agen tidur. Jadi sekarang Israel ini kayak sleeping with the enemy nih. Iya, jadi udah Ya, kesusupan kadrun gitu ya. Jadi harus makanya kalau lihat Israel itu mahasiswa pun bawa senjata mereka. Nuh, karena mereka siap di tengah-tengah kampus bisa tiba-tiba ada orang mau ini. Nah, nggak usah ngurusin Indonesia, Indonesia mah udah pasti bubar, udah. Buat. Nah, kita bully aja nih Iran ini ya. Nanti Iya, ya, benar. ini nih. Mm-mm. Saya ini tadi yang ini ya, tadi Kristen Pak, sahabat Iran ya. itu, Pak Paulsang, Pak Ah, Dr. Paulsang, jangan itu ya, orang Iran itu banyak yang bertobat ya. Saya baca di News banyak, Connect, Pak. waduh, Iya, udah udah masuk 400 Kristen lebih itu. kali Pak Teddy. Sudah semua Saya saja sepertiga di penduduk Jerman Iran 400 itu. lebih loh. Iya, oleh sebab kita berdoa ke Iran, dia ada Iya, gampang kebangkitan sekali. nanti. Orang-orang Christian Iran, makanya kan orang Iran itu pro Israel, rakyatnya. Iya, Jadi saya bilang bolak-balik, Iran itu rakyatnya pro Israel. Jadi nggak mungkin iya, Israel nyerang Iran perang konvensional itu nggak mungkin tidak karena mungkin. rakyatnya itu pro Israel. Amin, itu Dan saya yang kemarin. membantu Israel ngembosin Iran itu ya rakyatnya Iran sendiri. betul. Ada Bu Ellen nih, ada Bu Iya. Ellen nih. Tapi sebentar Bu Iya, Ellen, iya, saya mau iya, tampilkan. cuma Bu Ellen dikasih silakan, kecerdasan, saya jangan kita udah jadi salah. co-host, tapi saya mau Iya, tampilkan ini kilang minyak Iran meledak ini ya. iya. Kilangnya meledak gitu ya. Silakan Bu Ellen. Ya, shalom Pastor dan semuanya. Itu Iran emang kurang ajar Pastor ya. Tinggal dijabanin aja biar rame, Pastor. Selama ini kan cuma ngancem-ngancem doang. Tinggal actionnya dari Bacot doang gede. tinggal dihantem aja biar rame, jeder gitu. Pastor, ada yang saya mau tanya nih Pastor ya. Kemarin kan saya ada lihat video ya. Itu ada di Israel ada satu anggota polisi yang meninggal karena ditembak sama teroris. Terorisnya Ya. berdiri di jalan di jembatan. Kok bisa ada teroris masuk situ, Pastor? Bisa dong. Itu kan orang Palestina ya. Waktu masuk zaman sebelum perang kan banyak yang ilegal orang Palestina di Israel. Tapi mereka baik-baik aja seperti agen tidur. Jadi sekarang Israel ini kayak sleeping with the enemy nih. Iya, jadi udah kesusupan kadrun gitu ya. Jadi harus Makanya kalau lihat Israel itu mahasiswa pun bawa senjata mereka. Nuh, karena mereka siap di tengah-tengah kampus bisa tiba-tiba ada orang mau ini. Menutup ya Pak Paul. kenapa nggak di sweeping gitu, Pastor? Ya nggak bisa. Kan Tidak Israel berperi sedikit kemanusiaan, kok. salah ham. Salah ham. Sesekali mereka ada acara begitu ya, tetapi kan selalu ada yang luput kan, makanya selalu ada yang lolos, selalu mereka langsung menyebar teror itu tadi. Jadi Saya sekarang yang kemarin yang di stasiun bis itu yang kemarin, tapi untung nggak ini ya, nggak ada korban ya. Nah, itu kan yang bom bunuh diri itu loh, yang meleset itu loh. Yes. Jadi Nah, itu sekarang selalu ada. dari luar Atau mungkin mereka orang Palestina yang sudah warga negara Israel kan juga bisa. Itu sleeping with the enemy itu. iya repot juga dong kalau gitu, Pastor. Ya, makanya tegang. Orang Israel itu kalau tanya kenapa orang Israel jarang tersenyum ya susah ya. Ya mudah-mudah kasihannya kayak karena mereka tegang hidupnya juga kan tiap hari kan. Ya, betul Pak Paul. Kasihan sebetulnya ya. Makanya saya sih maklum ya kalau mereka itu agak ini ya eksklusif gitu karena ya Iya. mereka sendiri tidak tahu sekarang ini nggak jelas siapa lawan siapa kawan. Mereka tinggal dengan satunya orang Arab, yang satunya teman baik, satunya musuh. Bahkan kakak beradik sama-sama orang Arab ini kan, satunya jadi tentara IDF, anak adiknya jadi teroris. Ingat filmnya Fauda itu nih, Pak, siapa yang nonton kemarin tuh filmnya Fauda tuh, si Ben tuh rajin nonton film Fauda. Ini
Kakaknya cewek nih, jadi polisi, agen rahasia, berprestasi loh. Adiknya teroris Hizbullah. Mampus ini kakaknya nih, akhirnya jadi polisi, kasihan sekali. Kakaknya berprestasi polisi, adiknya teroris Hizbullah. Gimana tuh? Karena itu banyak ya. Jangan-jangan teman sekelas saya kemarin itu, jangan-jangan teroris juga, kita nggak ngerti. Kasihan. Gitu Bu Ellen. Oke, Pastor. Terima kasih. Tadi kita baru baptis ya. Tadi kan kita baru baptis nih. Jesus, oh the blood of Jesus, it was Silakan ya, kita sudah menua ya. as known. Oh the blood of Jesus, oh the blood. And we bring hum my Lord forever. I in the name of the Father. Sandali aku ada yang lupa. Sebenarnya. By the way. Father, Jesus, this day. You want to pray? Yeah. Jesus Christ will baptize you in the Holy Spirit and in fire. So I wash you out in the name of the Father and the Son and Holy Ghost. His name is Jesus Christ. Come now. Now, one. Okay, hallelujah. Congratulations, my brother. You want to pray? Yeah. Yeah. Haleluya ya, luar biasa ya. For this baptize. Luar biasa ya. Wah, kita mah. Kenapa Bu Dora? Orang mana itu? Dia. Orang Rumania, tapi dia nggak pernah tahu tentang Tuhan. Terus ya, saya 2 kali penginjilan di Grotemarktstraat itu, di pasar itu, di sentrum. Terus dia 2 kali datang. Nah, yang terakhir dia itu minta didoain. Tadinya dia cuma datang-datang aja, ikut makan, ikut ini ya. Terus yang kedua itu dia benar-benar minta didoain, nangis tuh, minta didoain tuh. Terus kebetulan ada teman kita Ade baik ya, langsung dah kamu tinggal di rumahku, nanti aku muridkan di situ ya kan. Si Ade ditampung jadi dibantu semua, terus kita carikan ini kerjaan juga ya. Sekarang dia beruntung sekali ketemu Tuhan Yesus. Luar biasa. Langsung sekarang dia happy banget. Kemarin dia nangis terus tiap hari ya. Hari ini dia bahagia terus, tiap hari ketawa terus. Puji Tuhan Pak Paul. Karena kalau orang Rumania itu mereka kan hanya KTP Katolik kebanyakan ya. Tapi ini saya tahu. Tapi dia nggak ngerti sama sekali tentang ini. Jadi dia bagi orang Rumania yang tidak beragama, yang ateis, kan sempat jadi komunis kan? Ya ada. Karena Rumania Keiko sama itu kan udah bosnya itu kan ada berbau komunisnya mereka. Iya betul. Oke nih, lanjut nih, siapa lagi nih? Ini yang belum bicara siapa nih hari ini nih? Bicara nih. Belum menggoda aku. Andi, godain kita dong, Andi. Waduh, Pak Andi itu dipanggil tuh sama ceweknya tuh, Pak Andi. Godain kita dong. Iya, dia pendiam. Andi, godain kita dong. Mana nih si Andi nih? Sorry Pak Paul lagi meeting. Waduh, rezekinya melimpah terus ya. Ya sudah, rezeki terus. Ini rezekinya mau dikirim ke Hagios ini. Amin, amin. Luar biasa. Oke, lanjut lagi nih. Ini Pak Edison nih, Pak Dokter nih. Pak Dokter udah lama nggak bicara nih di Zoom nih, Pak Dokter nih. Udah lama nggak ikut bicara di. Puji Tuhan, makasih banyaknya bicara di Dokter Medsos, Pak Paul. Dokter Medsos, iya. Kita hari ini kita lagi mau bully Iran ya. Tapi satu lagi tadi saya mau kasih video lagi sebentar ya. Tadi kelupaan nih. Mana tadi nih? Ada satu lagi ya. Silakan. Pak Paul, saya sedikit. ليش ولا واحد من كل حزب الله ما ساعد Silakan Pak Dokter.
Ya, shalom semuanya. Ya, pada prinsipnya ya saya setuju dengan Pak Paul ya. Ya, saya kan bisa lihat apa jiwa, belajar juga ilmu jiwa. Yaitu kalau sudah terdoktrin, ya memang begitu. Jadi kalau saya lebih banyak mengerti seperti kenapa seperti itu ya, karena sudah didoktrin, ya doktrinnya yang ngaco dan yang apa jadi IQ-nya seperti Pak Paul bilang jadi tertekan, jadi rendah. Ya memang begitulah. Jadi kalau saya kalau mengamati ini semua ya senyum-senyum aja. Setuju sama Pak Paul begitu. Terima kasih. Ya itu karena tadi ya, karena agama itu kan memang sains kan, sains di zaman itu. Jadi kalau Anda ngikutin nabinya, ya terus Anda ngotot itu adalah sains yang up to date, ya Anda ya sama itu tadi ya, nanti bisa-bisa lalat buat obat tuh, dimakan buat obat tuh lalat sama kencing onta. Iya. Iya kan, kita dipaksa, ditakar, ya kan, intelektualitas kita ditakar sama orang buta huruf jadinya. Sebentar, siapa nih? Saya telepon saya, oke. Oke, lanjut dulu nih, Karebet dulu, Karebet silakan. Karebet, ya saya ada telepon. Silakan Karebet. Iya. Pak Karebet ngomong. Pak Andi belum siap meeting tuh, Pak Andi. Belum siap. Belum, masih meeting. Ya, tapi Pak Paul, saya mau tanya itu, apakah nanti kini akhir tahun ini Israel akan menyelesaikan peperangan ini terhadap Iran? Pak Teddy gimana? Kira-kira menurut pandangan Pak Teddy? Pak Teddy? Pak Teddy lagi makan. Iya, bagaimana? Apakah akhir tahun ini Israel akan menyelesaikan peperangan ini terhadap jihad Islam ini di Iran? Saya tidak yakin bahwa Israel akan menciptakan perang besar-besaran seperti kita gambar. Nggak mungkin Pak Teddy, betul. Saya setuju. Nuklir. Ya, saya nggak yakin. Mereka mau damai kok. Mereka mau damai kok. Karena mereka tahu bahwa kekuatan Israel luar biasa. Iya. Nah, itu kekuatan Israel sangat luar biasa. Kemudian kalau ada cita bagaimana untuk damai, tentunya tidak ada perdamaian. Karena doktrin-doktrin ajaran kebencian terhadap Israel itu sudah bagai virus gitu. Sudah tertanam kepada kelompok-kelompok ini. Itu kan sejarahnya dari tahun 70-an atau berapa ribu tahun udah ada itu. Itu ada terus tuh kebencian itu. Nah, sekarang persoalan Iran itu dia cuma mencari saya objek-objeknya si pemimpin-pemimpin itu. Itu aja kesimpulannya. Tapi kalau untuk perang itu sudah saya enggak itu ya, perang nuklir itu enggak. Tapi Pak Paul, Dr. Paul aja yang mampu nafsir itu ada perang nuklir nanti atau enggak. Kalaupun perang nuklir itu terjadi seperti bilang itu negara-negara besar ya, ikut serta berperang. Pokoknya sekarang terjadi baru-barusan ini antara Korea Selatan, Korea Utara saling berperang, Rusia sama Amerika saling berperang, barangkali begitu ya. Atau negara-negara adidaya semua, yang besar-besar lagi Pak Eropa, kaos berperang antara beberapa negara saling peperangan. Barangkali itu yang digambarkan adalah perang dunia ketiga. Tetapi kan di geografi dunia ini kita tahu kan, kita sudah tahu ada berapa benua, ya. Kemudian ada Afrika, Asia, Eropa, Australia, gitu. Bagaimana mau perang dunia itu terjadi?
Tapi salut loh Pak Teddy, semua negara sudah mendukung Israel, cuman Indonesia yang kekeh membela para jihad-jihad si Khomeini ini. Itu getol. Tapi bedorang teman-teman ini kalau logiknya jalan, karena ada unsur kebencian. Persoalan musuhnya itu kan ada unsur kebencian. Kuncinya cuma di situ. Coba kita ada kasih, coba kita ada damai sejahtera, ada persaudaraan, enak gitu. Karena ada unsur kebencian. Kayak Indonesia kan itu contoh, jangan Indonesia lah. Saya kadang-kadang nggak mau general orang Indonesia banyak yang lebih baik daripada pemimpin-pemimpin seperti Retno. Kenapa sih ajarkan selalu kebencian, kemarahan? Kenapa dia tidak kasih logika-logika bagaimana dia perdamaikan Fatah dan Hamas, contoh begitu. Itu yang dikatakan oleh orang-orang pintar. Anda ke Lebanon, masuk ke Hizbullah, ketemu dengan Abbas, Mahmud Abbas, baru dia bicara, Mahmud Abbas, ada apa sih dengan you punya negara? Wah ya, saya tidak mampu, ada faksi-faksi yang punya angkatan bersenjata. Ada grup-grup, ada kelompok-kelompok. Sehingga di sini saya sulit untuk memperdamaikan antara faksi. Umpamanya bicara kenapa di Lebanon atau di daerah Arab ada Hamas, ada Fatah. Begitulah kalau ini Retno pintar gitu. Coba Anda perdamaikan dulu di dalam gitu, sebelum Anda bicara di luar. Bagaimana Anda mau damaikan sesuatu, tapi Anda tidak tahu konflik di dalam itu lagi bergejolak. Si A bilang begini, si B bilang begitu, walaupun di satu negara yang dibilang kemarin adalah satu negara di dalam dua pemerintahan. Itu kan orang sekolah aja bingung, kok di dalam satu negara ada dua pemerintah, ada dua pengusaha, bagaimana mau damai? Terus satu pakai aliran liberal, demokrat, terus satu pakai aliran radikal. Bagaimana mau damai? Nah, itulah saya mau coba kecerdaskan ke Ibu Retno, tahu dulu di dalam persoalan ada apa gitu di negara itu. Sebelum Anda bicara damai-damai, PBB pun mau teriak damai, yuk bicara damai di dunia begitu, tapi di faksi-faksi di dalam negara itu saling bergolak gitu. Ya, betul. Banyak contoh orang tanya apa logisnya bagaimana, supaya jalan kecerahan, iya antara Hamas dan Fatah aja saling berperang. Iya. Mahmud Abbas saja orang nggak dengar. Yang bilang yang apa itu pemimpin nggak ada. Ini bahkan Hizbullah. Bagaimana kita mau bicara damai? Gitu. Itu sama aja. Itu Pak Teddy saya potong dulu ya. Sementara udah karena Iran teriak-teriak ingin menyerang itu, Menteri Pertahanan Yoav Galan itu pun sudah berkomentar, jika mereka mengancam dan memulainya, kita sudah siap mengambil tindakan tegas dalam waktu dekat. Itu sudah tegas dibilangnya. Karena Israel kan sudah tahu pot-potnya di mana sarang-sarang mereka ini. Kayak seperti kemarin dipublish satu rumah itu ada berapa barak tempat tidur itu, di situ ada senjatanya, perlengkapan apanya untuk menyerang, di bawah tanah semua senjatanya itu. Seharusnya ini ya menjadi penambahan luasnya pikiran, apalagi di Indonesia sana, bagaimana jahatnya para jihad-jihad Israel, Bu Dora. Perang di Israel saya kasih gambarkan sedikit. Seolah-olah Israel yang bilang, Iran, tolong tembakkan rudal kamu 180 kepada saya. Jadi dia seperti film drama aja. Saya akan menguji, mencoba persenjataan saya, drone saya, atau apa itu yang apa istilahnya, yang dia ternyata dari 180 itu cuma satu yang ketembus ke Israel. Bayangkan misil itu ditembakkan, mereka menggunakan alat radar dini, hancur di udara semua. Oleh sebab itu kayak perang begitu, Israel sudah tahu kekuatan angkatan bersenjata Anda di mana, lokasi-lokasi tempat Anda sembunyikan senjata di mana,
Iya. yang logistik paling besar di mana, mereka tahu, Israel tahu. Sudah ditembakkan aja dia bisa protek, apalagi yang simpan itu logistiknya begitu. Israel sendiri tidak melakukan serangan yang mengganas karena memikirkan rakyat itu sendiri. Ini yang tidak dilihat oleh mata dunia, Pak Teddy. Israel dengan gampang aja melakukan pembalasan itu, tapi Israel kan masih memikirkan rakyat itu sendiri gitu. Apalagi negeri Konoha ini. Tadi sekarang tidak ada perang begitu. Kita dicerdaskan, tidak ada lagi yang dikatakan oleh Pak Paul, mereka akan menghantam rakyat sipilnya Iran, nggak bakal. Ya. Iran dalam konteks negara Iran, ibu kota Teheran, dia tidak akan menghantam kota Teheran sehancur. Dia cuma tadi kan pertama metode perang, cara melumpuhkan satu angkatan perang kekuatan negara itu salah satu hancurkan kilang minyak seperti yang terjadi di kemarin yang negara sebelah itu, ini lumpuh ekonominya. Itu kan cara metode perang, tapi bukan orang yang dibunuh, orang masa itu, rakyat enggak. Kemudian cara juga strategi perang yang dilakukan Israel yang di depan mata kita, mereka cuma mencari toko-toko itu, objeknya cuma si pemimpin, mereka tidak akan menghantam penduduknya itu, kecuali si toko-toko itu menggunakan sil rakyat atau menggunakan bodyguardnya di sekitarnya ikut matilah gitu. Itu kan yang dilakukan Israel. Sejarah Israel Mossad punya cara perang begitu. Dari zaman dulu begitu. Mereka cuma satu target. Dia tidak akan mau mengekskalasi ke luar daripada itu. Itu kejagoannya Israel dari dulu. Mossad kerja Mossad begitu gitu. Ya. Ini apa yang dilakukan oleh Mossad sekarang kita tahu. Benjamin Netanyahu dan Yoav Galan katakan bahwa kapan saya mau menyerang, dia bikin pernyataan kemarin, kapan saya mau menyerang Iran itu yang enggak usah kamu tahu, Amerika enggak usah tahu, negara lain enggak usah tahu di media, nanti kita yang kamu tahu sendiri kapan kita serang. Tapi konteksnya bukan Iran, bukan rakyat Iran gitu. Si pemimpinnya itu. Makanya ini potong lagi Pak Teddy, makanya ini mengenai investigasi Reuters pager itu pun IDF sudah publish juga operasi tersebut karena perangkat daripada pager itu mengandung mekanisme ledakan yang tersembunyi, menggabungkan bahan peledak plastik sebesar 6 gram dengan bahan kimia baterai yang menghasilkan ledakan yang setara dengan 40 gram TNT. Komponen tersebut terbuat dari plastik, tidak terdeteksi selama pemeriksaan keamanan melewati Hizbullah di barat di Bandara Beirut, dan Mossad lah yang tidak bisa menemukan itu. Mereka mengadakan negosiasi, ya. Negosiasi ya untuk memasukkannya ke Beirut ya, karena komponennya itu terbuat dari plastik yang tidak dideteksi, tapi mereka mengarang cerita lain ke pemaparan ini gitu. Nah, ini mereka sudah pembohong, tidak ada kekuatan. Ya, terus kembali bicara pager. Pager itu memang saya gunakan tahun-tahun 80-an, tapi itu pager itu kita bicara pager, tapi tidak semua pager yang dimiliki oleh sipil yang ada di sana meledak. Yang pager itu yang meledak. Setiap kali pager itu yang meledak yang pernah berhubungan dengan salah satu pusat sentral. Dia ambil dari apa dibilang induksi deduksi atau ini dari yang pernah berhubungan dengan sentral A, pokoknya A-nya sentral. Semua pager yang berhubungan dengan sentral A, itu yang pemimpinnya itu kira-kira, itu yang akan meledak. Tapi yang pager yang tidak berhubungan dengan A,
mungkin dengan pedagang B, C, D, F, itu tidak akan meledak. Iya, Cuma yang makanya mengenai ini mereka tahu pager itu iya, meledak makanya begitu. mereka yang merakit sendiri karena IDF sudah memaparkan bagaimana mekanisme keledakan tersembunyi. Cara kerja pager itu. Iya. Karena mereka komponennya itu diselimuti dengan plastik yang tidak bisa terdeteksi. Makanya ya seperti kata Pak Teddy tadi kan, pager A tidak bisa tersambung dengan pager B, D, C gitu. Jadi yang satu setaraf dengan pager itulah yang meledak. Karena kan ada satu sentralnya itu yang mereka ubah kembali, rekayasa kembali pagernya. Karena ini Ibu Dora, artinya teman-teman di sini Pak juga Pak Polsang dan sebagainya, kecerdasan kita ubah ya. Sebenarnya teknologi kalau sudah menggunakan teknologi sistem AI atau apa semua ya, teknologi inovatif tinggi, Israel itu dia punya kemampuan ya. Setelah Iran meluncurkan rudalnya dengan menggunakan sistem komputerisasi, ini Israel mampu membalikkan itu. Artinya senjata makan tuan. Israel punya kemampuan itu. Saya punya keyakinan dengan dia punya teknologi, high teknologi, dia punya kemampuan karena dia memiliki satelit khusus. Bagaimana kapan jalan-jalan ke Iran? Iya. Pak Dr. Edison, bagaimana minta pendapat Dr. Edison? Dr. Edison, begini maksud kalau saya. Kalau jalan-jalan ke Iran, nggak usah. Ya. Dr. Edison ini masih banyak. Iya, saya tanya Pak Edison kan Israel punya kemampuan teknologi AI luar biasa. Kan dia punya satelit. Ini setelah dia tembakan rudal si negara-negara musuhnya itu dideteksi oleh kemampuan teknologi Israel gitu. Saya tanya, apakah dia bisa membalikkan tembakan itu? Karena dia pakai sistem itu kan, dia pakai sistem komputerisasi untuk mengarahkan itu ya si satelit itu. Sehingga Israel boleh kemampuan teknologi dia membalikkan itu, dia merubah persenjataan itu ke arah dia gitu, ke arah artinya senjata makan tuan. Itu yang pemahaman saya. Apalagi terkenal juga dengan persenjataan sekarang dengan persenjataan laser gitu. Secara teori sih bisa. Iya bisa ya. Iya benar. Nggak usah detailnya sih. Iya, tapi iya karena artinya logika kita coba dijalankan gitu. Walaupun asumsi kita salah atau benar, tapi kita bicara teknologi kan, dokter. Betul. Dia balikin itu. Kecuali yang bilang konvensional kayak kepetel itu kalau kita tembakan ya nggak bakal balik. Karena dia nggak ada pakai sistem itu gitu, pakai sistem itu istilahnya dibajak, iya dibajak, iya kan tepel kan nggak bisa aja secara teori. Iya benar ya, kalau ada pakai sistem teknologi dia bisa balikin gitu. Itu yang saya analisa ya itu. Dan juga analisa dokter, kita sudah nggak ada perang begitu kan, baca tinggal perang bintang, mereka tinggal bermain. Itu kan yang kemarin coba lihat bahwa sinar laser itu dia nggak tembakan dari darat, sudah dari angkasa dia tembakkan ke bawah gitu, tinggal cari sasar gitu. Pak Teddy dia itu yang pager itu dia punya setelah dideteksi IDF itu yang sudah didesain berdasarkan desainnya, nomor desainnya pun mereka sudah tahu LIB T783. Benar, karena peran teknologi. Iya, tapi yang paling jahatnya itu mengenai humanitarian itu, bantuan makanan itu mereka propagandai. Sementara ada isu juga di dalam bantuan makanan itu ada terselubung senjata-senjata yang bisa dipergunakan oleh para teroris ini. Ya, di kepala kita, di kepala otak kita yang sudah pintar ini, apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok faksi-faksi untuk melawan Israel sudah tahu.
Siapa Ya. bilang kepada kita ini, oh, kita ini aja orang bodoh lah kalau Israel nggak tahu bahwa beberapa puluh tahun lalu mereka bikin Israel udah tahu. Karena Israel suka bikin konflik seperti itu, biarin aja dia bikin lubang, dia hantam saya dengan cara begini, saya boleh balik menghantam mereka karena ada sejarah perang. Begitu bagaimana Israel berperang, setelah hasil perang dia mendapatkan tanah itu teori perang, hukum perang. Setelah dia mendapatkan tanah itu hasil perang, jadi milik dia gitu. Itu teori perang itu. Iya. Mau cari pakar perang begitu. Bagaimana saya berperang dengan satu pulau, setelah saya menang di dalam perang, saya akan menguasai pulau itu karena saya menang dalam perang. Begitu juga Israel lakukan, silakan serang saya, tidak apa-apa, nanti saya serang balik. Setelah saya menguasai serangan itu, saya akan menduduki, saya itu jadi milik saya. Begitulah teori perang ini. Mudah-mudahan nanti di Amerika menang siapa ya, Pak Teddy? Ya, di Amerika, saya kasih gambaran karena saya sudah hampir 30 tahun di Amerika itu. Rakyat dengan negara sudah selesai. Rakyat dengan negara sudah selesai. Kendati itu saya kawan tepat di bagaimana itu. Rakyat ya fasilitas umum, fasilitas pendidikan apa? Makanan terbuang-buang semua. Mau bicara apa? Jaminan yang dibilang fakir miskin anak terlantar dipelihara oleh negara. Apalagi di Amerika tinggal pilihan. Orang bilang you punya free will, you mau suka mati besok silakan, pemerintah nggak tahu. Yang penting you ada makanan, ada kesehatan. You sakit di jalan tiba-tiba cuma 1 second ambulans datang bawa ke rumah sakit dirawat seperti orang kaya dirawat sama. Di Amerika itu sama dengan di Eropa. Di Eropa itu sudah selesai rakyat dengan negara gitu. Rakyat sudah disediakan fasilitas umum, fasilitas sosial, diberikan apa lagi? Jaminan kesehatan, diberikan pendidikan yang baik, diberikan gizi kepada anak-anak. Di Amerika sudah, saya pengalaman dapat WIC. Yang dibilang WIC itu saya tahu, orang Amerika tahu. Ya, woman, infant, dan children. Pas wanita hamil itu sudah diberikan gratis makanan oleh negara. Keju, cheese, susu, apalagi yang mau diminta. Sehingga dia melahirkan. Setelah melahirkan anak itu sudah ada lagi diberikan susu yang termahal itu. Ini sudah selesai gitu. Persoalan siapa mau menang kan tidak akan merubah sistem. Contoh, saya pilih Trump. Kalau saya di warehouse saya supervisor, tidak akan merubah saya menjadi manajer memilih Trump. Hidup aja biasa aja, nggak ada perubahan. Ini udah berapa dekade dari George Bush, Bill Clinton, datang kepada Joe Biden, nggak ada perubahan secara signifikan. Orang tetap kredit rumah, kredit mobil, sama. Pola hidup tetap sama, tidak berubah. Yang penting kesejahteraan rakyat sudah ada gitu. Nah, sekarang yang masalah gua, kalau orang angkat dia punya teknik apa politik luar negeri, itu yang menakutkan bagi pemerintah Amerika, bukan di dalam negeri. Politik di dalam negeri sudah selesai. Sistem pemerintahan yang state liberal 51 state sudah selesai dengan beberapa gubernur. Sistem demokrasi sudah selesai dengan senator dan kongresmen, dengan jaksa agung sudah selesai. Tingkat korupsi dapat itu secara dini karena sistemnya sudah teratur gitu. Sulit. Oleh sebab itu yang Ibu Dora tanya tadi, mau Republik, Demokrat, mau menang itu enggak ada sih. Yang cuma menakutkan adalah bagaimana dia melakukan politik luar negeri gitu. Yang menentukan dia akan membiayai satu negara untuk melakukan perang, dia membatasi satu negara untuk melakukan industri ini, industri itu, ada protek dia. Kemudian di bidang ekonomi bagaimana kemampuan dia menciptakan mata uang dolar karena begini-begini gitu. Luar di negara ini sudah selesai lah saya. Ini saya tidak tertarik bahas Joe Biden sama itu karena saya udah lewati dari luar. Nggak ada yang itu. Cuma mereka ya ada dua belajar apa itu Republik. Oh, Republik dia suka lebih condong ke konservatif gitu. Ke apa itu Demokrat atau dia lebih condong ke liberalisme gitu. Begitu aja pelajarannya gitu. Tapi sistemnya sudah terbentuk begitu sejak lama gitu saya. Itu saya.
Itu pemahaman saya tentang politik di Amerika ya. Sama halnya di Eropa, Pak. Iya. Teddy. Karena setelah serangan 7 Oktober itu kan di EU ini kan sudah membuat investigasi jaringan-jaringan individu, organisasi dan individu-individu yang berhubungan dengan Hamas ini yang beroperasi di Eropa ya. Dan mereka mendeteksi di Jerman, di Austria, di Italia